Oke, sertifikat bahasa internasional di Indonesia maupun di Inggris, IELTS namanya, IELTS. Pertama bahasa dulu, tes dulu. Kalau misalnya udah dapet, bikin bank, buka bank gitu, buka buka kartu bank. Soalnya di sini kalau kayak bank-bank internasional gitu susah sih. Mending kayak yang bank-bank lokal aja kayak Santander. Terus ada juga, nah, tunjukin adek suasana adek kuliah di sana gimana aktivitas adek gitu. Oh, aku bener juga sih. Aku juga ada terinspirasi juga gitu dari YouTuber namanya Turah Partayana gitu, yang sekolah di Rusia. Yang adik ketahui gitu, di Inggris ada orang miskin nggak sih? Orang miskin ada, Mas. Ada kok. Maksudnya gimana ya? Homeless tuh banyak. Kalau kita di sini bilangnya homeless, orang-orang nggak punya rumah gitu. Nasionalisme ya. Tapi ya gitu, homeless itu kadang-kadang kalau misalnya oh ya itu salah satu hal yang mengejutkan juga tuh. Kalau misalnya belum biasa di Inggris ketemu homeless, takut. Karena gini, karena mereka kalau misalnya deketin kita tuh minta-mintanya tuh dia gonna change, langsung deketin gitu, minta duit gitu, dikejar, ditanya gitu. Kalau misalnya yang udah tahu nggak diladenin kayak no sorry langsung cabut gitu. Kalau misalnya belum tahu kan, oh ada nggak, soalnya serem kan, orang gede-gede gitu. Dan kadang-kadang homelessnya tuh suka berderet tuh mas di pinggiran, so nungguin aja, teriak, it's gonna change, oh itu makanya. Kita kan tahu bahwa ada melalui jalur pribadi dan jalur beasiswa. Nah, seandainya ada penonton channel ini ingin belajar di Inggris, itu apa saja persiapan yang harus dilakukan? Pertama bahasa. Bahasa itu penting, itu kalau misalnya mau kuliah di Inggris untuk S1, S2, semuanya S3 juga. IELTS ya. Kita pakainya IELTS biasanya. Oke, sertifikat bahasa internasional di Indonesia maupun di Inggris, IELTS namanya, IELTS. Pertama bahasa dulu, tes dulu. Kalau misalnya udah dapet, universitasnya dulu keterima apa enggak. Cara how to apply-nya gimana? Email universitasnya biasanya. Cara apply-nya gimana? Oke, cara apply-nya gimana? Jadi caranya itu harus email universitasnya gitu contohnya. Kalau misalnya sekolah aku gitu, aku sekolah musik, aku email universitasku, caranya gimana? Karena aku orang internasional, gak bisa datang ke sana langsung pada saat audisi, mereka suruh aku ngerekam video, aku main piano gitu loh. Terus sama kirim sertifikat-sertifikat musikku yang aku punya, contoh sertifikat teori, apa seperti apa, kayak gitu aku kirim ke mereka, ijazah dan lain-lain. Terus bahasa, kalau misalnya beasiswa, kalau S1 aku kurang tahu mas. Tapi kalau misalnya S2 itu rata-rata LPDP sih, LPDP. Terbuka aja websitenya, banyak cara apanya gimana. LPDP itu soalnya banyak kerjasama dengan universitas-universitas Inggris gitu. Kalau untuk S2-nya ya. S1-nya untuk jarang musik tuh jarang banget, jujur jarang banget, jujur jarang banget. Jadi aku alhamdulillah aku jadi jalur pribadi. Terus kalau misalnya aku dapat beasiswa apa enggak, aku dapat sekitar berapa ya? Berarti 10%, 15% per tahun dari sekolah, karena anak internasional, karena apa sekolah, karena mahasiswa-mahasiswa internasional gitu loh, sama kayaknya hasil audisi aku pas masuk kuliah gitu, sekitar ya lumayan lah buat bolak-balik tiket pesawat gitu ya beasiswanya kalau pulang ke Indo gitu gitu. Jadi kalau persiapan bahasa, uh, apa hal-hal yang persiapkan buat masuk kuliah, contoh kayak misalnya audisinya atau pembelajarannya gimana, kurikulumnya. Terus mental ya, mental ya, harus berani pisah dari orang tua ya. Karena dulu aku juga papa mama ikut dulu ke sini nganterin biar enak gitu suasananya gitu. Terus sama ini uh, mungkin uh, uh, kalau nyampe sini, kalau misalnya dari Indonesia nggak usah bikin bank dulu, nyampe sini bikin bank, buka bank gitu, buka buka kartu bank. Soalnya di sini kalau kayak bank-bank internasional gitu susah sih. Mending kayak yang bank-bank lokal aja kayak Santander. Terus ada juga HSBC juga di sini juga bisa bikin di sini. Ada Halifax, aku punya nih. Gitu. Bank sih. Bank itu penting gitu. Soalnya rata-rata banyak orang Indo, teman-temanku lah minimal kesini tuh bawa cash, bawa cash, bawa cash di pesawat banyak gitu. Jadi pas di pesawat deg-degan, aduh ini bakal dicegat kayak gitu, ternyata enggak gitu. Pesawat bawa cash, nah sudah ada
cashnya tabungin di sini, buka bank gitu. Itu Mas. Ya, kita lanjut lagi ke masalah. Saya melihat bahwa Pak Haran ya, Oh iya, Pak Haran dia membuat channel iya, iya, gitu. Nah, iya. tentu membuat YouTube Hmm. itu pasti ada maksud dan tujuan gitu. Nah, itu kira-kira yang paling mendasar itu apa tuh tujuan membuat channel itu? Mungkin ini ya karena motivasi. Jadi Mama tuh yang sering motivasi kan. Kalau misalnya apa namanya bikin YouTube gitu. Karena Mama jujur orangnya emang sering apa namanya kayak rekam-rekam kayak aku sendiri gitu. Oke. Dan itu aku channel YouTube ini bikin pengen nunjukin orang aja sebenarnya. Terus aku bikin, nah tunjukin adek suasana adek kuliah di sana gimana aktivitas adek gitu. Oh aku bener juga sih. Aku juga ada terinspirasi juga gitu dari YouTuber namanya Turah Partayana gitu, yang sekolah di Rusia. Dan aku mungkin ini ya pengen nunjukin aja ke orang kayak aktivitas kuliah musik tuh kayak gimana gitu. Banyak banget orang bertanya kayak apa sih yang lo lakuin kalau misalnya lo sekolah musik di luar negeri gitu loh. Ya aku nunjukin aja gitu, aku nunjukin oh sekolah itu kayak begini, practice roomnya kayak gini, tempat latihannya kayak begini, terus apa namanya pelajarannya kayak begini. Pelajaran itu nggak hanya main doang, ada teori juga, ada sejarah juga, ada kayak critical listening, pendengaran, tes pendengaran juga ada kayak gitu-gitu. Terus sama kalau misalnya aku YouTube ini memang kalau misalnya cita-cita masih panjang, masih panjang. Ini bakal jadi platform untuk promosi musik-musik aku nanti di masa depan kayak gitu loh. Ada rencana seperti itu. Masih ke depan lah, masih ke depan. Masih mimpi. Masih Gitu. masih muda sekali. Ya, Iya lah. Bermimpi tinggi lah. ya. Wajib, wajib. Wajib lah ya. Ya. Gitu Mas. Kemudian ini statement terakhir nih. Apa kira-kira yang ingin disampaikan di Sias. ini ya? Untuk pelajar-pelajar Indonesia yang soalnya aku kasihan sama mereka yang baru datang ke sini tapi lockdown belum ngerasain apa keliling kota gitu. Tetap semangat kuliahnya, jangan putus asa walaupun ini semua online, tapi ya kita terus berharap ya namanya keadaan akan membaik gitu apa enggak. Kita harus berharap positive thinking terus gitu loh. Soalnya banyak yang kuliah-kuliah yang di sini baru datang belum ngerasain kota ini gitu. Ibaratkan gitu lah istilahnya. Soalnya semua tutup gitu kan. Lockdown. Banyak yang datang Januari ini nggak jadi gitu loh. Jadi tetap semangat ya guys. Semangat kuliahnya gitu. Gitu aja sih. Stay safe, stay healthy ya semua. Gitu. Iya udah. Baik, terima kasih Farhan Ya betul. Indami yang telah bersedia saya wawancarai. Tentunya saya berharap dari Indonesia ini supaya adik ini sukses dan Amin ya Allah. kuliah di sana tentunya membanggakan orang tua. Dan Amin. satu lagi untuk channel ini saya yakin dan percaya akan berkembang gitu. Ya untuk YouTube-nya yang Amin. Amin. ya, Saya juga yakin. ya, konsisten saja gitu kan. Channel Mas Rudi ya harus konsisten. Ya, Harus konsisten bener kuncinya. ya. Besok upload guys. Yeah. Jadi juga sukses di berharap. Oke deh. Dan tentunya kembali ke Indonesia apa yang diharapkan itu tercapai gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Mas juga sukses terus ya Mas. Amin. Terima kasih. Mas, sukses menutupnya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, ke pemirsa Rudi Hadi Channel dimanapun Anda berada, ya. Saya cukupkan sampai di sini wawancara saya dengan Pak Haran Indami yang saat ini berada di Inggris. Siap. Di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.